Tiga. Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam Bunda Atus. Gimana kabarnya Bunda Atus? Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bunda Ya. Atus. Sehat dan Bunda tetap awet muda. Amin. Cantik sekali hari ini Bunda. Sama, jangan kita cantik. Nggih Bunda. Tetap semangat Bunda Atus. Terima kasih. Bunda Atus, Nggih. jenengan itu kan di sini selain sebagai kepala sekolah baru, kan Nggih. juga ini memasuki tahun ajaran baru, sudah berjalan hampir 3 bulan ya Bunda Nggih, Atus. mulai Juli Bunda. Tentunya banyak sekali kemajuan yang sudah dibuat di sekolah ini. Saya Nggih. melihat tadi pagi ada aksi bergizi. Nggih. Kapan hari itu ada apa itu sekolah adiwiyatanya dengan harus mengimbaskan ke sekolah Nggih. dan bahkan sudah ada yang lulus ya. Nggih Bunda. Nah ini kira-kira untuk 3 bulan ke depannya lagi, berarti sampai bulan Desember, tujuan apa yang ingin Umar Atus capai untuk sekolah ini? Jadi yang ingin saya capai Bunda, yang pertama itu untuk peningkatan kualitas pembelajaran Bunda. Yang pertama itu di bidang literasi. Jadi literasi itu yang ingin saya gaungkan di sekolah ini bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru-guru Bunda. Jadi kita sebagai guru itu tidak hanya kita ini menganjurkan siswa-siswi kita, peserta didik kita untuk kamu harus ini literasi, baik itu literasi mata pelajaran, literasi digital, tetapi kita sebagai guru harus memberikan contoh terlebih dahulu. Kita juga harus melakukan literasi Bunda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga ingin meningkatkan pembelajaran melalui dari gurunya Bunda. Jadi untuk tahun ini komunitas belajar itu memang kita aktifkan dan kita tingkatkan kembali. Itu dalam 3 bulan ke depan. Kemudian yang ketiga itu persiapan menuju ke sekolah adiwiyata mandiri. Yang alhamdulillah kemarin itu Bunda 2 sekolah binaan kami, yaitu yang pertama adalah SMP Negeri 1 Porong yang maju ke tingkat provinsi, sudah lolos Bunda, alhamdulillah. Yang kita bimbing, kemudian dari MTSN 1 Sidoarjo itu kita bimbing Bunda ke sekolah adiwiyata mulai dari kabupaten lolos, provinsi juga lolos. Jadi sehubungan dengan itu memang ada kewajiban dari sekolah adiwiyata mandiri itu syaratnya harus melakukan pengimbasan atau binaan ke 2 sekolah, dan alhamdulillah binaan kami sukses, dan itu adalah kesuksesan kami semua, baik sekolah kami maupun sekolah binaan. Alhamdulillah ya Bunda Atus. Jadi kalau saya menangkap dari yang Ibu sampaikan tadi ada 3 poin di sini. Ada 3 poin yang ingin saya kembangkan 3 bulan ke depan. Jadi pertama, selain literasi siswa, guru harus dibenahi dulu literasinya. Iya, betul Bunda. Jadi guru menurut Umar Atus harus melakukan literasi. Lalu yang kedua tentang komunitas belajar, menggiatkan kombelnya. Iya. Lalu yang ketiga adalah persiapan sekolah adiwiyata mandiri. Iya, betul. Jadi Umar Atus sudah menyampaikan ada 2 sekolah imbas. Iya, sekolah binaan. Sekolah binaan yang sudah lulus ya Umar Iya. Atus ya. Iya. Keren banget ini Umar Atus. Nah, Iya, terima kasih Bunda. tadi Umar Atus menyampaikan gurunya itu harus melakukan literasi. Inji. Literasi maksudnya bagaimana Bu? Mungkin bisa Iya. diperjelas sama Umar Atus. Jadi untuk literasi itu sebetulnya sudah dilakukan oleh semua guru, karena guru-guru kita itu sebetulnya guru pembelajar ya, selalu melakukan kegiatan peningkatan kompetensi, baik itu persiapan mengajar. Tentunya guru-guru ini sudah melakukan literasi, melakukan kajian materi ya, kemudian juga membuat modul ajar. Itu kan termasuk guru-guru juga sudah berliterasi untuk membaca buku mata pelajaran yang akan diajarkan. Tetapi saya lebih menekankan bahwa literasi yang ingin dicapai oleh guru-guru ini harusnya juga ada produknya Bunda. Jadi guru-guru itu
mempunyai satu hasil karya berupa buku antologi. Buku antologi yang dihasilkan oleh guru itu nanti bisa kita tawarkan, entah itu temanya sebagai suatu gerakan perilaku ramah lingkungan hidup menuju ke sekolah adiwiyata, ataupun temanya itu berupa menjaring prestasi di SMP Negeri 2 Sukodono, ataupun itu temanya tentang sekolah toleransi, ataupun temanya tentang bagaimana cara menggiatkan kombel. Jadi ada banyak tema yang nanti akan kita bahas bersama tim literasi untuk menghasilkan produk literasi dari guru. Dan yang kedua, Bunda, kita juga mempunyai majalah sekolah yang terbit 1 tahun 2 kali, yang di dalamnya itu tidak hanya siswa-siswi atau peserta didik sebagai penulis, tetapi juga guru-gurunya, Bunda. Jadi guru-gurunya juga sebagai penulis juga dengan tema-tema tertentu, sehingga kita sebagai pendidik ya juga harus memberikan keteladanan bagi siswa. Itu, Bunda. Iya, luar biasa benar. Jadi kalau saya tangkap ya, jadi guru-guru itu harus mempunyai produk buku antologi ya. Tadi jenengan sudah memberikan alternatif untuk tema-temanya. Iya, luar biasa ya. Juga guru sebagai penulis majalah ya, jadi memberikan keteladanan pada siswanya ya. Nah, kira-kira Bu Maratus, kapan ini kira-kira akan bisa terwujud misalnya untuk menulis buku antologi ini? Apakah memang 3 bulan ke depan ini kan bisa terwujud? Iya. Menurut Jadi untuk penulisan buku yang di majalah, Bunda, insya Allah nanti bulan Oktober ini naskahnya segera akan dikumpulkan. Tapi itu gabungan, Bunda, tidak hanya siswa tapi juga ada beberapa guru yang menulis. Tapi untuk penulisan buku antologi ini kita masih merintis, Bunda. Sebetulnya tahun lalu itu sudah di sini juga ada beberapa guru yang sudah menulis, tapi nanti kita aktifkan lagi. Jadi kita mulai melakukan kegiatan suatu pelatihan jurnalistik. Kemudian dari situ nanti kita cari bibit-bibit atau guru-guru yang berpotensi untuk menulis. Setelah itu kita latih, kita buat kerangka tulisannya. Dari kerangka tulisan itu nanti kita kembangkan menjadi tulisan-tulisan yang diperjelas. Jadi ada beberapa ide pokok, yang ide pokoknya nanti akan kita jabarkan menjadi suatu tulisan. Begitu, Bunda. Kapan waktunya? Ya nanti di sela-sela ini sekitar bulan Oktober, November, Desember, gerakan ini sudah mulai kita lakukan. Yang penting progresnya sudah jalan. Untuk masalah cetak bukunya itu, kalau masalah cetak buku itu sudah, Bunda, dalam 3 bulan insya Allah selesai. Cuma kalau kita yang lama itu menunggu ISBN, Bunda. Seperti itu. Jadi nanti akan ada pelatihan jurnalistik ya? Insya Allah seperti itu, Bunda. Nah, berarti itu tandanya kalau guru itu sudah mulai ya. Karena tadi ada menyeleksi juga guru-gurunya yang berbakat menulis. Ya, seperti itu. Mungkin apalagi yang bisa jadi ukuran bahwa gurunya itu sudah mulai berliterasi selain itu tadi? Yang menjadi ukuran selama ini sudah mulai tahun ajaran yang kemarin guru-guru sudah banyak menulis di majalah sekolah, Bunda. Jadi sudah banyak menulis. Ada beberapa guru, ada 4 guru bahkan. Kemudian untuk penulisan buku antologi tahun kemarin juga sudah ada guru yang sudah membuat beberapa guru. Nah, itu tanda-tanda bahwa sebetulnya di SMP Negeri 2 Sukodono itu banyak bibit-bibit penulis yang ibaratnya kita tinggal seperti benih, tinggal kita sirami, nantinya akan tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang indah seperti itu. Itu tadi tentang literasi ya, Bunda. Bagaimana dengan kombelnya? Alhamdulillah. Bu Maratus ini gurunya itu seperti apa? Jadi, Bunda, untuk kombel di sekolah kita, alhamdulillah kita sudah kemarin itu sudah launching kombel di tanggal 20 Juli dengan
bimbingan Ibu pengawas pembina kita, yaitu Bu Wulan Arihandayani pada waktu launching pertama Kombel di tanggal 20 Juli ya. Insya Allah dari Kombel ini yang pertama kita samakan visi bahwa Kombel ini akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran pendidik maupun tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan pada endingnya nanti akan berdampak pada prestasi pembelajaran siswa. Dan insya Allah narasumber yang kami hadirkan itu adalah narasumber yang hebat, Bunda. Kombel kita ini sudah berjalan secara luring ini sudah 2 kali, Bunda. Yang pertama dengan pengawas pembina, yaitu Bu Wulan Arihandayani tentang analisis rapot pendidikan yang melibatkan semua warga sekolah, terutama guru dan pegawai. Kemudian di Kombel yang kedua itu kita melakukan penyegaran, Bunda. Kita melakukan Kombel ini dilakukan di Villa Amanah Madinah yang ada di Pandaan. Di situ kita belajar selama 2 hari, Bunda. Dan ada 3 narasumber. Narasumber yang pertama itu saya sendiri, Mar'atus Sholihah, sebagai dengan materi tentang pengembangan kurikulum. Kemudian dari Bu Ratna Wulansari tentang IKM dan kegiatan pengimbasan dari pelatihan dari dinas, yaitu tentang bullying. Dan kemudian yang ketiga, hari kedua itu Bu Rosida dari Guru Penggerak Angkatan 4 tentang disiplin positif. Itu, Bunda. Jadi di samping kegiatan luring Kombel yang ada di SMP Negeri 2 Sukodono, juga nanti di tanggal 26 September ini kami launching untuk webinar, Bunda. Yang temanya tentang berbagi praktek baik di sekolah kami. Luar biasa program-program ya Bu Mar'atus ya. Terima kasih, Bunda. Nah, tadi Bu Mar'atus menyampaikan meningkatkan kompetensi pendidik. Sekarang indikatornya apa? Bahwa pendidik atau guru itu sudah bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Iya. Jadi dari hasil Kombel tadi, dari beberapa materi yang disampaikan di kegiatan Kombel itu sudah mulai diterapkan oleh guru-guru di kelas, Bunda. Contohnya tentang yang pertama adalah tentang disiplin positif, yaitu membuat kesepakatan kelas. Semua guru, baik itu guru mata pelajaran maupun wali kelas, sudah membuat suatu kesepakatan kelas secara partisipatif. Jadi semua peserta didik di kelas itu atau siswa di kelas itu diberi kesempatan untuk merumuskan kelas impian, Bunda. Jadi kelas kita itu impiannya seperti apa? Nah, itu yang semua guru mapel, khususnya wali kelas ini mewadahi. Dan insya Allah kesepakatan kelas ini tidak sama antara kelas 1 dengan kelas yang lain, karena menampung dari berbagai aspirasi yang berbeda dari murid-murid. Dan kesepakatan kelas ini sebetulnya merupakan bagian pelayanan kita kepada peserta didik, Bunda. Nah, kemudian indikator selanjutnya, indikator keberhasilan, bahwa guru-guru ini sudah mengetahui gaya belajar siswa, Bunda. Sudah melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya, Bapak Ibu guru ini sudah mulai mengajar dengan menggunakan media yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan murid. Bapak Ibu guru ini sudah mulai menyampaikan ke siswa-siswinya bahwa produk dalam suatu materi pembelajaran itu tidak harus video, tapi kita tawarkan sesuai kebutuhan peserta didik. Ada yang ingin buat video, ada yang ingin membuat laporan, kemudian ada yang ingin melakukan dalam bentuk gambar, seperti itu. Iya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, apa yang belum terwujud? Misalnya Bu Mar'atus kan ingin gurunya itu lebih aktif lagi di Kombel. Sampai detik ini, apa yang belum terwujud dari harapan Bu Mar'atus itu yang nanti kira-kira akan bisa jalan, maksudnya bisa terwujud nanti 3 bulan ke
Iya. terwujud Bunda Atus? Jadi materi-materi dari Kementerian Kemendikbudristek yang kami terima di Guru Penggerak ada 3 modul, modul 1, 2, 3 itu kan banyak sekali materi Bunda. Itu belum semua materi ini tersampaikan ke guru kami. Di antaranya ada materi tentang segitiga restitusi, kemudian mindfulness, ada materi tentang pemanfaatan aset atau sumber daya di sekolah. Nah, itu yang belum terwujud Bunda, yang belum kami sampaikan ke guru-guru kami, dan insya Allah nanti pada pombel berikutnya materi tentang mindfulness, pembelajaran sosial emosional, kemudian tentang materi tentang pemanfaatan aset sumber daya di sekolah, insya Allah nanti akan segera kami realisasikan. Oke, luar biasa. Berarti itu nanti yang akan diupayakan oleh Bunda Atus ya, supaya bisa mencapai tujuan nanti untuk 3 bulan ke depannya nih. Jadi yang pertama tadi turunnya berliterasi ya, tadi menulis di majalah, membuat buku antologi. Oke, lalu yang kedua yaitu aktif di komunitas belajar. Tentunya banyak sekali nanti materi-materi yang sudah disiapkan ya, itu kepala sekolah untuk membekali guru melalui pombel itu, sehingga nanti akan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Iya betul, endingnya ke siswa Bunda. Oke. Lalu kira-kira Bunda Atus ini butuh dukungan dari pihak lain apa enggak, supaya yang dicita-citakan Bunda Atus itu atau yang menjadi impian Bunda Atus ya, selama 3 bulan ke depan ini bisa terwujud dengan lancar gitu. Ada enggak dukungan dari pihak lain gitu? Ya jelas Bunda. Di samping saya memanfaatkan aset sumber daya yang ada di sekolah, baik itu berupa guru, sarana prasarana maupun lingkungan sekitar, dari stakeholder juga kami membutuhkan Bunda, terutama dari ibu pengawas, kemudian dari dinas pendidikan, kemudian bekerja sama dengan narasumber-narasumber dari lembaga lain, contohnya dari BPGP, kemudian dari DENAF itu Bunda. Kemudian mungkin kita juga MOU dengan berbagai dinas selain dinas pendidikan. Kalau misalnya dukungan dari pengawas seperti apa Bunda? Iya. Kami yang pertama membutuhkan dukungan moral Bunda. Jadi menyemangati kami untuk tidak lelah untuk pengembangan diri ya Bunda, karena kan kadang-kadang kita kalau sudah usia manula itu dengan banyaknya tugas, jam mengajar guru-guru itu loh Bunda sudah banyak. Ada yang 35 jam, ada yang 30 jam, dan rata-rata usianya sudah 50 ke atas. Walaupun ada juga yang masih muda dari P3K. Tapi dukungan moral dari pengawas itu sangat kami butuhkan untuk menyemangati kami. Yang kedua juga materi Bunda ya. Jadi tentunya Bapak Ibu pengawas ini mempunyai materi yang lebih dibandingkan kami. Jadi saya juga membutuhkan dukungan pembinaan materi dari Ibu pengawas. Tentunya kalau dari saya sebagai pengawas pembina, insya Allah siap terima kasih supaya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah ini dengan lebih baik lagi. Kalau yang dari DENAF tadi Bunda Atus itu dukungan seperti apa? Itu kami minta tolong beliau narasumber Bapak Dr. Farid MPD ya. Itu yang pertama melakukan kegiatan parenting inspiratif Bunda. Jadi kita mengedukasi wali murid dengan siswa di dalam ESQ-nya ya. Kemudian juga materi yang kita usung kemarin itu anak-anak hebat berasal dari orang tua yang terlibat. Jadi dukungan dari orang tua untuk ikut memajukan atau mensukseskan anak-anak didik kami, karena tentunya anak didik itu prestasinya ditentukan lebih banyak di rumah Bunda, karena di sini tuh kita hanya 8 jam sehingga dan sisanya itu di rumah. Itu dukungan dari atau materi dari Pak beliau, dan insya Allah yang kedua ini kami juga akan mengusung materi tentang untuk pelatihan guru-guru Bunda. Seperti
Bunda. Untuk kompetensi, Mohon peningkatan dukungannya. kompetensi guru ya dan Nggih. tenaga kependidikan. Nggih, Bunda. Dengan juga apa itu bekerjasama dengan apa itu orang tua di rumah ya kan. Nggih. Jadi kan kesuksesan tidak hanya apa itu di sekolah tapi Iya. juga di rumah luar biasa. Nggih. Seperti apa yang disampaikan oleh Gajah Dewantara ya Bu. Nggih. Nggih, Bunda. Ini sepertinya sudah banyak yang kita peroleh pada hari ini ya Bu. Coba Nggih. jenengan apa itu simpulkan apa yang kita perbincangkan pada hari ini. Iya. Kira-kira apa yang sudah jenengan peroleh Nggih. dengan bertemu saya pada Iya. hari ini. Iya. Jadi dari obrolan santai kita pada hari ini Bunda, kita bincang-bincang santai tapi sebetulnya yang pertama bisa menggali potensi saya Bunda. Jadi potensi saya sebagai kepala sekolah, ide-ide pikiran saya, apa saja yang harusnya saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi pendidik maupun peserta didik yang pertama Bunda. Kemudian yang kedua juga ide-ide program sekolah Bunda. Program sekolah dalam 3 bulan ke depan ini apa sih yang harus saya kembangkan ya. Kemudian yang ketiga juga menyadari bahwa ternyata program di sekolah ini tidak bisa berjalan kalau hanya didukung oleh warga sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari stakeholder ataupun lembaga-lembaga dari luar gitu. Terima kasih luar biasa. Nggih. Saya jadi tidak sabar ini untuk melihat 3 bulan ke depan. Oh, nggih Bunda. Mohon dukungannya, mohon doanya dan mohon bimbingannya. Lancar Bunda Atus. Terima kasih Nggih, Bunda Atus, sami-sami nggih. Bunda. Semangat Nggih. dalam berkarya. Sehat selalu. Sukses. Amin. Sukses selalu untuk Bunda. Amin. Terima kasih Terima kasih. Bunda.